Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Jabar, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di podcast Sehati, podcastnya Kemenag Jabar. Bersama saya Anissa Fawaz-Bauza dan juga pembina olahraga serta teman-teman berprestasi dari Mandua Kota Bandung. Baik, pertama boleh nih bagi pembina olahraga dan juga teman-teman semua untuk perkenalan diri. Oke, nama saya Ujang Sudrajat sebagai pembina olahraga di Mandua Kota Bandung. Boleh? Assalamualaikum, nama saya Wisnu Satyaka Wijaya. Dan Nama saya Muhammad Dalfa Adibai Syabani. Nama saya Imam Muhammad Arifin. Oke. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya nih. Pertama buat Bapak. Bapak boleh tahu nggak sih program unggulan olahraga apa sih yang ada di Mandua Kota Bandung tuh? Untuk program unggulan di Mandua Kota Bandung itu ada futsal, ada basket, dan taekwondo. Jadi itu program unggulannya dan kita sudah banyak meraih prestasi. Oke, berarti ada taekwondo, Iya. ada basket. Nah, kalau untuk program ekstrakurikuler yang mendukung mata pelajaran olahraga ada apa saja, Bapak? Ada 5, ya. Seperti tadi ada futsal, basket, taekwondo, bulu tangkis, dan bola voli. Jadi ada 5. Ya. Nah, pasti kan di cabang olahraga tuh akan diadakan pertandingan. Iya. Nah, bagaimana sih Bapak cara memilih siswa-siswi yang akan diikut sertakan dalam pertandingan tersebut? Ya tentunya siswa-siswi yang berprestasi yang akan dipilih. Selain berprestasi juga siswa-siswi yang disiplin, yang memiliki attitude gitu kan. Itu karena apa? Karena dengan disiplin, memiliki attitude itu akan mempermudah untuk mencapai prestasi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara melakukan pembinaan terhadap siswa-siswi yang akan diikut sertakan dalam pertandingan? Itu dengan program latihan yang secara kontinu, secara sistematis, ya terus menerus, sehingga apa yang menjadi prestasi itu betul-betul bisa diraih oleh siswa-siswi Mandua Kota Bandung ini. Oke. Nah, selanjutnya gimana sih cara ngelakuin pembinaan terhadap siswa-siswi ini yang akan ikut pertandingan baik sebelum pertandingannya maupun sesudahnya? Kalau sebelum pertandingan itu kalau jangka waktunya agak panjang, ya kita berlatih mulai dari berlatih teknik, ya berlatih fisik. Tapi ketika menjelang pertandingan, kita harus banyak latihan-latihannya yang sifatnya itu sparring partner, baik 3 in ataupun 3 out, sehingga untuk memberikan pengalaman sebelum melakukan pertandingan gitu. Ya, kalau setelah pertandingan itu biasanya kembali ke latihan semula, ya kita melakukan latihan terutama dasar, ya latihan fisik. Setelah itu ya kita latihan lagi latihan teknik. Juga di sana diterapkan juga bagaimana mentalnya gitu kan, bagaimana kedisiplinannya itu. Jadi dalam olahraga itu aspek teknik, fisik, strategi, taktik, dan mental, itu 5 aspek itu harus dimiliki oleh seorang atlet, sebab Pak itu menjadi modal dasar gitu ya. Itu kali ya. Kalau untuk pertandingan pasti kan akan diadakan latihan rutin. Biasanya tuh dilakukan berapa kali sih dalam seminggu? Sebetulnya di sini kalau secara terprogram ya, di sini itu disediakan seminggu 2 kali. Tapi ketika menjelang pertandingan ada semacam kelonggaran atau dispensasi dari sekolah ya. Jadi bisa ditambahkan. Seperti sekarang akan menghadapi pertandingan Posisma. Jadi untuk futsal itu ada latihan tambahan. Ya, latihan tambahan yang dilakukan dari jam 5 sampai setengah 7 sebelum belajar. Jadi latihan jalan, sekolah juga jalan gitu. Jadi kita tidak mengabaikan akademiknya kan gitu. Kemudian juga di sini itu siswa itu artinya selain latihan di sini juga diberikan kebebasan untuk masuk klub olahraga cabang masing-masing untuk lebih memperkaya ya. Oke, nah selanjutnya apakah ada dukungan dari sekolah dan Kementerian Agama untuk
Jelas dukungan dari sekolah dan dari Kementerian Agama itu besar sekali ya, terutama baik secara moral ataupun secara material. Ya, sebab kalau tidak ada dukungan, setiap ikut pertandingan itu memerlukan dana, memerlukan biaya ya, dan dana itu dan biaya itu dialokasikan dari sekolah, ada dana alokasinya dari sekolah gitu ya, gitu. Oke, berarti dukungan itu sangat penting juga Penting ya banget, pastinya. ya, penting banget, Nah, ya. selanjutnya bagaimana sih tanggapan dari orang tua siswa ini terhadap program yang dilaksanakan sama Sangat Ibu? sangat positif sekali ya. Kalau tidak positif ya sekarang tidak akan seperti sekarang ini. Tidak akan di Eman 2 itu bisa berprestasi ya. Bahkan kemarin aja ketika junior NBA itu orang tua pada datang. Itu bentuk nyata bahwa dukungan orang tua ya. Bentuk nyata dukungan orang tua terhadap kegiatan-kegiatan sekolah yang sifatnya positif dan sangat mendukung sekali. Ya. Dan pastinya juga dukungan orang tua tuh memberikan semakin semangat gitu ya buat Betul, teman-teman semua yang betul. di bertanding. Oke, nah selanjutnya Bapak, apakah ada pesan khusus nih untuk siswa-siswi berprestasi di Jawa Barat? Iya, pesan khususnya pertama, jangan merasa puas dengan prestasi yang telah diraih atau diperoleh. Ya, tapi tingkatkan lagi karena ada tingkat yang lebih tinggi. Kalau kita juara di tingkat Jawa Barat, berarti kan ada yang harus kita raih itu tingkat nasional. Kalau kita udah mencapai meraih tingkat nasional, ada lagi tingkat regional, artinya tingkat Asia Tenggara. Kalau kita udah punya prestasi tingkat Asia dan puncaknya kalau tahu bisa tingkat dunia gitu. Dan setelah tingkat dunia juga kita nggak boleh merasa puas. Kenapa? Karena mempertahankan itu lebih berat daripada merebut, gitu ya. Jadi itu pesan khususnya dan juga pesan khususnya kepada atlet-atlet muda harus boleh prestasi tinggi tapi kita harus bersahaja, harus rendah hati gitu kan ya. Itu sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang positif. Oke. Nah, wargi Jabar, itulah salah satu pesan khusus dari Bapak Pembina Olahraga Men 2 Kota Bandung terhadap siswi-siswi yang berprestasi. Nah, tadi kita sudah ngobrol bersama Pembina Olahraga Men 2, sekarang kita beralih ngobrol bersama teman-teman berprestasi di Men 2 Kota Bandung. Baik, pengen nanya nih, apa sih alasan kalian mengikuti cabang olahraga? Apakah itu tuh hobi kalian atau misalnya dipaksa orang tua? Boleh? Siapa dulu? Oke, dari saya dulu aja. Oke, mungkin untuk saya pribadi awalnya mungkin karena paksaan keadaan ya. Keadaan bisa jadi faktor pemaksa nggak sih? Bisa mungkin ya. Nah, jadi awalnya itu emang keadaan di sekitar lingkungan tempat saya tinggal itu emang ya penuh sama kayak gitulah istilahnya. Nah, mau gak mau saya juga butuh pertahanan diri kan maksudnya. Makanya sekarang itu saya menggeluti olahraga boxing. Awalnya emang keterpaksaan, cuman sering berjalannya waktu, sekarang udah jadi hobi, udah jadi kayak ya kesenangan aja. Iya. Buat Kang Dalfa gimana? Kalau dari saya sendiri sih, pertamanya saya mau suka olahraga orangnya. Terus sebelum mengikuti di bidang basket juga, saya udah nyobain banyak banget bidang olahraga, futsal, bulu tangkis dan lain-lainnya. Tapi ternyata saat saya mengikuti basket, ternyata disitulah saya baru menemukan yang apa saya cari selama ini. Bakatnya, oke. Kalau dari saya sih waktu kecil itu karena nggak ada kerjaan di rumah, jadi dipaksa orang tua tuh buat taekwondo. Jadi ya gara-gara nggak ada kerjaan. Nah, lama kelamaan saya tekunin itu, terus lama-lama jadi hobi saya. Terus saya waktu udah dewasa udah bisa mikir taekwondo ini bisa jadi prestasi saya untuk kedepannya gitu. Oke, berarti memang ada beberapa dari paksaan, tapi lama-kelamaan menjadi hobi mereka sendiri. Nah, boleh tahu nggak sih kan kalau Wisnu nih dari kecil, kalau buat Kang Imam sama Kang Dalfa menggeluti bidang olahraga tersebut dari kapan? Untuk saya sendiri mulai menggeluti olahraga boxing itu dari kelas 10 awal. Betul. Sampai awalnya emang rada redup sih Kak, soalnya emang
kayak apa ya, kadang bosen, kadang males, kadang capek, kadang seneng. Nah sekarang lagi seneng-senengnya, makanya sekarang juga lagi difokuskan lagi. Kalau buat saya pertama kali itu pas zamannya lagi COVID itu beres baru lulus kelas 9. Nah di situ saya penasaran akhirnya saya nyobain basket, terus pas kelas 10 di sini masuk dan sampai sekarang dilanjutin. Berarti awal 2019-2020 ya COVID. Oke, selanjutnya nih, kalau untuk pertandingan biasanya kalian itu berapa lama sih latihannya? Karena saya itu baru sekali ya ikut kompetisi kejuaraan tinju, makanya agak ngedadak sih. Saya dari saya udah tahu dari sebulan atau 2 bulan sebelum acaranya mulai kan, cuman baru mulai latihan tuh pas 2 minggu, karena baru daftar juga pas 2 minggu sebelum acara dimulai gitu. Full 2 minggu latihannya apa? full. Oke. Kalau Kang Dalfa? Kalau dari basket mungkin kita ada persiapan yang lumayan dari beberapa bulan sebelumnya, mungkin ada dari 2 sampai 3 bulan sebelumnya, tapi yang lebih intensifnya mungkin di sebulan terakhir menjelang pertandingan. Oke. Kalau Wisnu gimana? Kalau di taekwondo itu biasanya infonya dari 3 bulan yang lalu, jadi selama 3 bulan sebelum pertandingan itu kita latihan inilah kayak fisik, mental kayak gitu, tapi difokuskannya itu sebulan sebelum pertandingan. Itu biasanya sebulan 2 bulan sebelumnya ya. Nah, terus kalian ini tuh menggeluti taekwondo, basket, dan juga boxing itu dapat dukungan dari orang tua nggak sih? Boleh gantian nih dari Wisnu sekarang. Dari kecil juga dapat sih sebenarnya, ya alhamdulillah orang tua saya mendukung hobi saya di taekwondo ini. Boleh, Kang? Kalau buat saya mungkin awal-awal emang agak kurang ya, karena orang tua saya lebih setujunya di bidang akademik, tapi seiring berjalannya waktu dan saya juga nunjukin prestasinya ke orang tua, akhirnya orang tua juga ngedukung untuk menggeluti bidang ini. Oke, untuk saya sendiri awalnya emang dilarang keras banget, gak boleh. Soalnya boxing itu kan emang sama kaitannya sama kekerasan itu kan emang kerasa banget kan, maksudnya lebih kesannya brutal kalau sama orang tua. Makanya dulu tuh waktu awal mau latihan tuh bilangnya kemana kan, keluar di malam-malam kan, emang biasa latihan malam-malam kan. Nah, mah mau kemana? Biasa main, karena latihan, kadang sparring partner sama teman-teman, bilangnya main sama orang tua. Nah cuman lama-lama orang tua juga kayak apa ya, mungkin kasihan sih ke aku, soalnya gak dibiayain banget. Jadi nyari tempat latihan mandiri, ini mandiri, itu mandiri, nanya lah ke aku, Mam, Imam biasa latihan di mana, terus sama siapa, berangkatnya gimana, jam berapa, pulang jam berapa, jelasin sama saya kan. Latihan sama temen Bu, bayar segini, peralatan kayak gini, terus juga karena saya juga emang sering, biasalah anak boxing kalau misalnya gabut ya, misalnya waktu itu kelihatan kan orang tua, wah potensi nih kata-kata, boleh nih didukung kan. Imam mau beli apa buat apa si fasilitasnya kali waktu ibu saya. Boleh deh Bu beli glove aja biar lebih enak apa latihannya. Nah, mulai dari situ mulai di-support lagi kayak beliin head apa ini gum shield, terus groin cup, glove, terus juga bandana, kemudian juga biaya-biaya buat masuk sasana. Kemudian juga kemarin buat kejuaraan tinju yang urban street boxing itu dibiayain juga sama orang tua. Jadi emang sekarang tuh udah full support parah orang tua. Oke, jadi nih warga Jabar, walaupun awalnya Kang Dalfa sama Kang Imam tuh nggak dapat dukungan dari orang tuanya, tapi mereka berusaha gimana menaklukkan hati orang tua mereka agar didukung untuk mengikuti cabang olahraga tersebut. Nah, selanjutnya nih dari ketiga cabang yang kalian ikuti itu ya, apakah itu tuh akan diteruskan untuk menjadi cita-cita di masa depan atau gimana? Boleh, kenapa deh? Kalau dari saya sendiri, kalau untuk menjadi cita-cita kemungkinan enggak ya, tapi kalau untuk dibawa ke masa depan, saya sendiri mau dibawa karena tapi cuma cukup menjadi hobi ataupun kegiatan aja, paling gitu sih. Oke, kalau Imam? Berat sih. Berat banget Sebenarnya pengen banget sih jadi atlet
nasional, apalagi udah masuk ke juara dunia atau tinju. Cuman ya emang gimana ya, saya juga belum yakin sama kemampuan saya sendiri, makanya untuk jadi karir atau masa depan belum tahu buat sekarang. NC aja ya. Kalau Wisnu, Pengen sih, pengen dilanjutin sampai masa depan, sampai bisa mewakili negara gitu, insya Allah. Ya mungkin butuh waktu jam terbang yang panjang lah. nah pasti nih ya kalau kalian selama latihan tuh ada ngerasa bosen, capek, males dan lain-lain. Gimana sih cara kalian tuh solusinya untuk ngilangin rasa itu semua? Boleh, siapa dulu? Iman deh. Jujur ya, jadi kalau misalkan emang ya setiap orang kalau misalkan latihan pasti dapat jenuhnya, dapat capeknya, dapat sakit badan lah gitu. Cuman kalau buat saya sendiri motivasinya tuh emang mungkin agak nyeleneh, cuman kayak mikir di masa depan megang ini bel, medali banyak banget segini puasa. Hal sederhana kayak gitu juga emang udah bikin motivasi buat latihan terus meningkat. Ningkatin semangat Betul, gitu ya betul. dengan ngebayangin. Kalau Kang Nova, Kalau dari saya mungkin pasti dapat jenuh, dapat bosannya, cuma emang balik lagi ke tujuan awal kenapa pengen ikut basket. Terus mungkin bisa diselingin juga sama refreshing dulu, kayak misalnya jalan-jalan atau apa. healing gitu ya. Ya. Kalau Wisnu, Motivasi saya tuh orang tua sih. Orang tua tuh dari awal udah support, jadi harus mikir lah depannya tuh. orang tua udah ngedukung Ya, gitu, udah kita nggak ngedukung. boleh malas-malasan gitu ya. Oke, gimana sih rasanya kalian bertiga itu jadi anak madrasah? Boleh, Wisnu deh sekarang. Sebenarnya SMP itu kan udah Islam ya, jadi masih bisa terbawa alur ya. Ya, jadi nggak kultur shock banget. Kalau Kang Dafa, Kalau aku sendiri di karena SMP itu boarding school, jadi ke waktu di madrasah ini cukup terbiasa. Cuma emang sedikit lelah karena pulangnya agak sore juga. karena full day ya. Ya. Full day. Tapi jadi tantangan sendiri juga, dan jadi buat aku juga jadi bisa manage banyak hal. Kalau Imam, Saya kan dari madrasah tuh udah dari TK. Jadi MA, MI, dulu sempat MTS, cuman sekarang udah jadi SMP berubah. Terus kemudian sekarang MA. Rasanya gimana? Ada suka dukanya sih. Betul. apa tuh? Dari dukanya dulu. Boleh. Dari dukanya pertama pulang sore pasti itu mah. Yang kedua kadang-kadang kalau misalkan Ngeblank dulu. Yang pertama pulangnya sore, kemudian juga yang kedua lebih boros sih. Soalnya kan memang full day pasti lapar kan. Lapar. Sore-sore pasti jajan, udah Jajan fix. terus, ke kantin terus gitu ya. Jajan. Dulu nggak ada kantin, jadi Oh. jadi kalau misalkan kalian bawa bekal satu bekal sampai udah sampai sore, jadi bisa jajan sore kayak gitu. Terus langsung ke sukanya aja deh. Yang pertama udah pasti ya ibu agama maksudnya lebih bagus lah daripada anak negeri ya, misalkan. Kemudian juga untuk adab sih Ada. kelihatan sih dari misalkan ini anak swasta nih, ini anak negeri nih, Ya. ini swasta ini negeri. Adab, kemudian juga ada kultur shock juga sih sebenarnya. Kayak misalkan ketemuan sama teman-teman SD yang mereka lanjut ke negeri, kemudian kayak swasta. Mungkin bagi mereka tuh kayak itu lawan jenis itu emang udah biasa. Cuman kalau buat saya tuh kayak waduh, kaget. Karena Itu ya sebenarnya. ya karena sekolah Islam tuh pasti dilarang Ya. ya, karena itu Cuman, bukan ya, negeri. betul. Oke. Aku juga pasti pernah sih ngerasa kayak males, bukan males, gimana ya, karena capek ya, karena aku juga kan awalnya tuh dari TK sampai SMP tuh kan nggak pernah yang di sekolah Islam, terus masuk ke SMA di MA Madrasah Aliyah tuh full day, pasti pernah ngerasa capek juga kan. Terus kultur shocknya tuh kayak pelajarannya kan lebih banyak karena di sini agamanya juga kan kebagi-bagi ya. Tapi kalau aku personal sih kayak dijalanin terus akhirnya sekarang terbiasa gitu sih.
Oke, wargi Jabar, alhamdulillah nih kita sudah mendapatkan berbagai informasi dari pembina olahraga dan juga teman-teman berprestasi di sini. Terima kasih kepada pembina olahraga dan juga teman-teman semua yang sudah berbincang-bincang dengan kita di podcast kali ini. Terima kasih juga kepada wargi Jabar yang sudah menonton podcast kali ini. Kita ada untuk Indonesia Hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Ya. Aduh. Cocok ya? Punya potensi ya? Lanjutin. Oke. Ini bukan MC, ini host.